Jalan-jalan ke kota tua, Cakep. pulangnya naik becak lamban. Cakep. Hai teman-teman semua, kami berdiri bersama korban. Halo guys, kenalin, nama aku Gaby. Aku Carla. Aku MJ. Dan aku El. Nah, hari ini kita bakal mendiskusikan sesuatu yang sangat menarik dan melekat pada Indonesia loh. Ya, jadi topiknya ini sering banget dibicarain, tapi kasus-kasusnya biasanya nggak bisa ditangani dengan baik. Iya ya, masih miris banget. Kita spill kali ya. Boleh. Jadi guys, topik podcast kali ini adalah tentang pelecehan seksual. Apa tuh pelecehan seksual? Ya, jadi kalian tuh harus tahu nih guys, berdasarkan Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Nah, pelecehan seksual tuh ada berbagai bentuk-bentuk. Ada secara sentuhan fisik, lisan atau verbal, dalam bentuk ucapan atau rayuan seksual. Terus juga ada dalam bentuk isyarat atau nonverbal seperti memberikan bahasa tubuh secara seksual, dan pelecehan visual yang berupa pornografi, ataupun pelecehan psikologis seperti ajakan atau candaan yang berbau seksual. Nah, betul banget nih, sayangnya di Indonesia itu masih banyak banget kasus pelecehan seksual yang nggak ditanganin. Dan kita tuh juga udah cari di internet gitu. Kalau berdasarkan data, ada 57% kasus kekerasan seksual di Indonesia yang berakhir tanpa penyelesaian. Dan sedihnya, cuma ada 19,2% aja kasus yang berakhir dengan pelaku akhirnya diadili. Nah, berhubungan nih sama topik yang tadi kita bicarakan, kita ini ada contoh kasus lama nih yang bisa diangkat. Oke, jadi kisah yang bakal kita angkat yang pertama adalah kisah tentang Florencia Wijaya atau yang biasanya dikenal dengan panggilan Flo. Flo ini waktu kejadian dia lagi berusia 14 tahun, jadi dia adalah seorang anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual oleh teman ibunya sendiri yang bernama Wawan Gunawan yang berusia 41 tahun. Usianya tuh terpaut cukup jauh ya, maksudnya karena Flo kan masih anak kecil, terus habis itu Wawan kan juga dia udah dewasa. Apalagi Wawan udah dianggap kayak teman keluarga gitu, teman dekat dari ibunya. Nah, kasus Flo ini jadi viral karena saat itu Flo dan Wawan dikabarkan menghilang. 2 minggu setelah Flo lahiran, beritanya mulai nyebar tuh kalau mereka berdua tuh hilang. Terus setelah dilakukan pencarian, akhirnya mereka berdua ketemu, lagi ngumpet di salah satu desa di Sukabumi, di rumah warga gitu. Nah, akhirnya waktu ketemu, mereka dibawa ke Polres. Tapi nggak selesai di situ aja, karena Flo harus mengalami PTSD dan juga trauma mendalam gara-gara semua kejadian ini. Terus Flo juga sempat menolak buat ketemu orang tuanya, menolak buat makan, menolak buat mau ngobrol atau mau cerita tentang apa yang terjadi sama dia. Nah, tapi dengan kesabaran dan juga dengan bantuan doa ya, akhirnya kesabaran itu tuh berbuah karena Flo akhirnya mau membuka diri dan mau mulai bertemu sama ibunya. Nah, pertama kali kita dengar kasus ini tuh apa ya, kecewa, terus habis itu kita juga ngerasa miris dan sedih karena kan Flo ini dibilang dia masih kecil banget, bahkan dari kita aja dia masih muda, lebih muda. Terus dia harus mengalami pelecehan seksual yang sampai berujung hamil, dia harus membesarkan anak, terus dia juga harus mengorbankan masa kecilnya gitu. Bener banget sih. Nah, dari kasus Flo ini tuh kita bisa tahu kalau misalnya memang hukum yang melindungi korban seksual di Indonesia itu belum sepenuhnya bisa ngasih keadilan buat korbannya. Bener banget sih, menurut aku, kasus pelecehan seksual Flo ini juga membuktikan banyak hal loh. Salah satunya itu pelecehan seksual itu nggak memandang usia dan hubungan. Wawan yang sudah dianggap sebagai keluarga oleh ibu Flo ini malah tega ngelakuin ini ke Flo. Iya ya, aku juga setuju sih. Soalnya kasus ini tuh sebenarnya harus bisa menjadi eye-opening buat semua orang, khususnya pihak berwajib yang mengurus masalah seperti ini. Dan di luar sana tuh masih banyak loh kayak pelaku yang masih berkeliaran bebas, atau malah lebih parahnya kayak dinikahkan
ke korban seolah-olah hal itu tuh bisa menutup luka dan trauma dari si korban. Tapi nih, jangan salah nih guys, pelecehan seksual itu bukan cuma sebatas terjadi pada perempuan atau anak-anak saja. Contohnya ada kasus pelecehan seksual yang pada waktu itu sedang marak-maraknya, yaitu yang terjadi pada anggota KPI. Ya, coba bisa dilihat saja bahwa pelecehan seksual itu bahkan sampai kena di badan organisasi negara loh. Jadi pelecehan seksual dan perundungan ini terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia. Korban mengaku mengalami perundungan sejak tahun 2011 dan sejak bergabung dengan komisi tersebut. Nah, puncaknya itu pada tahun 2015, korban yang berinisial MS ini mendapatkan perilaku kekerasan seksual. Bahkan hal ini membuat dia trauma. Mulai dari tahun 2011 ketika beliau bekerja di KPI, kemudian selanjutnya beliau seringkali dirisak, diintimidasi, dicaci, dihina, dan berbagai macam diskriminasi. Kemudian pada tahun 2015 beliau mendapatkan perilaku kekerasan seksual yang sehingga membuat dia menjadi trauma. Kemudian tahun 2017 korban mengadu ke Komnas HAM, namun hasilnya ia hanya diarahkan untuk melapor ke kepolisian karena peristiwa ini dianggap masuk ke ranah pidana. Kemudian tahun 2019 beliau terus-menerus dirisak sampai nggak kuat, korban pun mengadu ke Polsek Gambir. Namun polisi justru menganjurkan ia menyelesaikan permasalahan ini secara internal kantor. Padahal kan kayak pelecehan seksual ini merupakan hal yang sangat penting ya, tapi ranah pemerintahan saja seperti itu. Kemudian tahun 2020 korban mencoba kembali melapor ke kepolisian, tapi hasilnya sama. Sampai pada akhirnya 2021 beliau mengaku di Twitter dan viral di media sosial. Kemudian akhirnya bisa ditindaklanjuti dan KPI dipanggil 7 terduga pelaku untuk diinvestigasi dalam kasus ini. Benar-benar parah sih menurut aku. Kayak bahkan aparat negara saja bisa terjerat dalam kasus pelecehan seksual ini. Ya bener banget sih. Kalau menurut aku sih miris banget ya guys. Kalau menurut kalian gimana? Pasti miris banget juga kan. Soalnya KPI ini kan dia organisasi pemerintahan ya. Terus organisasi kayak gini harusnya bisa menjadi seolah-olah menjadi pelindung. Terus mereka malah jadi pelakunya sendiri. Jadi kalau menurut aku ini heartbreaking ya. Betul sih. Nah, bener banget nih guys. Aku juga setuju. Nah, selain kasus-kasus tersebut nih, kita kemarin juga sempat menerima beberapa cerita personal dari teman-teman. Tenang saja, namanya ini sudah kita samarkan. Jadi kita tetap mau keep this personal, private, tanpa mengumbar identitas korban. Kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau speak up dan sharing kejadian pelecehan seksual yang sudah kalian alamin. Nah, yang pertama ini ada kisah dari Siti. Aku bacain ya. Halo Kak, namaku Siti. Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku dilecehkan secara seksual. Waktu itu udah menjelang sore, udah mau mulai maghrib. Aku lagi jalan sendirian nih Kak, jalan pulang ke rumah. Tiba-tiba ada mas-mas nih yang catcalling aku. Dia pertamanya manggil-manggil aku kayak, "Hei cewek, senyum dong." Terus tiba-tiba dia mengeluarkan suara siulan dan suara seperti mendesah. Jujur, aku langsung takut sih Kak. Aku langsung jalan cepat ke rumah. Untung saat itu rumahku dekat, jadi aku nggak diapa-apain. Begitu sih Kak ceritaku. Terima kasih ya sudah membuka wadah buat aku untuk cerita. Oke, thank you juga Siti. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Gila sih, kalau aku jadi Siti pasti aku bener-bener gak nyaman sih di situ. Iya. Aku pasti risih banget sih kalau jadi dia kayak dipanggil, kayak disiulin, terus tiba-tiba kayak mendengar suara mendesak kan kayak aneh banget gitu. Ih, parah banget. Bener-bener, terus sedih banget sih. Masa masih aja ada sih orang yang menormalisasi catcalling gitu. Bener banget. Gak ada etika dong, kayak gitu. Gak ada etikanya sama sekali. Bener-bener. Ih, parah banget sih, parah. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya ada kisah dari Budi nih. Aku bacain ya. Halo, namaku Budi, tapi nanti disensor ya. Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku dilecehkan saat aku masih berada di kelas 11 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA di Jogja. Awalnya, aku nggak pernah mengalami masalah apapun dengan siapapun. Tapi waktu aku menginjak kelas 11, di situ teman-temanku mulai sering mengejek dan mengusili aku karena badanku yang cenderung lebih kecil dan pendek dibandingkan teman-teman lain.
Nah, suatu saat pas lagi jam istirahat, aku sedang ke kamar mandi. Lalu kemudian dicegat oleh teman-temanku. Di situ mereka membuka baju dan menggelitik badanku sampai aku terjatuh ke lantai. Niat mereka yang awalnya hanya bercanda, kemudian berubah menjadi pelecehan ketika mereka mulai melepas bajuku untuk menggelitik badanku. Aku sempat mengalami trauma dan merasa tidak berani untuk berbicara karena takut dikira cepu atau cemen oleh teman-temanku. Aku sempat juga tidak masuk sekolah selama seminggu karena trauma tersebut. Akhirnya, aku memberanikan diri buat cerita ke papaku. Kemudian, papaku mengajukan komplain ke sekolah atas perlakuan teman-teman kepadaku. Saat itu, aku mengira kalau pelecehan hanya dialami pada perempuan, namun ternyata salah karena aku juga mengalami hal tersebut. Ya, kira-kira gitu sih ceritanya. Thank you. Sama-sama, Budi. Jadi ini membuktikan teori kita ya, guys. Kalau emang pelecehan itu nggak cuma terjadi sama perempuan, tapi juga ke laki-laki. Bener banget. Iya, iya. Jadi tuh kayak pelecehan seksual ini kan bisa dikata random juga gitu ya, korban dan pelakunya. Jadi nggak memandang mau usia, mau gender, mau cewek cowok. Jadi kita semua bisa punya kayak kemungkinan untuk mengalami pelecehan gitu. Dan seseorang yang kita kenal pun bisa jadi pelaku loh. Dan selain itu pelecehan juga nggak memandang atribut atau pakaian yang digunakan oleh korban. Karena nyatanya korban yang berhijab atau yang menggunakan pakaian tertutup dan sopan gitu tuh juga memiliki persentase pelecehan seksual yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban yang berpakaian informal atau mungkin yang sedikit terbuka gitu. Jadi nggak bisa tuh kita kayak orang-orang mau menyalahkan atribut korban. Jadi rape is rape gitu. Benar banget sih kata si Carla. Nah, setelah dengerin diskusi kita, tentu saja nih pengetahuan mengenai pelecehan seksual tentu saja bertambah. Oleh karena itu, jangan anggap hal pelecehan seksual ini sebagai hal yang sepele. Karena kayak pemikiran, ih, cemen banget digituin aja ngadu. Atau cuma digituin aja sakit hati. Karena belum tentu kamu merasakan apa yang dirasakan sama si korban. Nah, setuju banget tuh. Dan kalaupun kalian nggak bisa bayangin diri kalian di posisi korban, setidaknya bayangkan jika kalian adalah orang tua dari korban tersebut. Nah, iya, mesti sakit hati banget kan? Selain itu, ada hal yang ingin kami sampaikan bagi para korban yang pernah dilecehkan secara seksual, baik itu secara verbal maupun non-verbal, yaitu untuk berani speak up dan bertindak. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan keadilan dan juga pelaku dapat ditindak secara hukum. Hal yang perlu diluruskan dalam negara ini adalah masing-masing rakyatnya, karena dapat dilihat bahwa pengetahuan mengenai pelecehan seksual itu masih rendah. Sudah ada hukumnya, namun rasa kepedulian akan hal ini tuh masih disepelekan. Oleh karena itu, berubahlah mulai dari diri sendiri. Benar banget, guys. Kalau nggak mulai dari diri sendiri, ya mau mulai dari mana lagi gitu kan. Selain itu, kita tuh juga mau ngingetin buat siapapun di luar sana yang mungkin pernah mengalami kejadian seperti ini, jangan pernah merasa bersalah dan malah salahkan diri sendiri. Itu jangan, itu salah, guys. Kalian itu harus bangun keyakinan bahwa pelakulah yang salah. Dengan begitu, kalian akan bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi dan memilih berbagai keputusan yang tepat untuk menyelesaikan kasus pelecehan ini sampai akhir. Dan kita juga mau encourage kalian untuk tolong beranikan diri kalian untuk speak up, seperti yang Gaby udah ngomong, ke siapapun yang kalian percayai, mau itu teman, mau itu keluarga. Jangan pernah dipendam sendiri, dikip diri sendiri, karena tahap pertama dari penyembuhan itu adalah untuk berbicara. Terus buat semuanya juga, tolong jangan pernah anggap remeh teman-teman kalian yang mungkin sudah pernah mengalami pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual itu bisa melukai fisik dan juga mental seseorang. Dan juga tolong educate diri kalian sendiri untuk mampu menahan nafsu dan gak seenaknya melampiaskan nafsu kalian ke orang lain, karena masih banyak banget orang di luar sana yang harus menanggung penderitaan dan trauma berat hanya karena mereka menjadi pelampiasan nafsu. Ya, benar banget. Terus yang terakhir, to top it all off,
Jadi yang paling miris itu jujur menurut aku adalah pihak berwenangnya, karena mereka belum mampu menyediakan wadah yang cukup untuk korban merasa aman, untuk mereka berani bercerita. Terus hukum pun menurut kami ya belum mampu ya memberikan keadilan yang diinginkan oleh korban. Di Indonesia sendiri kita pasti sering banget dengar yang namanya rape culture. Dan hal ini tuh disebarkan di media sosial seolah-olah merupakan suatu hal yang udah biasa terjadi gitu loh. Dan jadi kami nih, mewakili teman-teman di luar sana yang mungkin masih bungkam, mereka masih takut untuk ngomong, kita cuma pengen menyampaikan kepada pemerintahan untuk tolong banget menindak tegas pelaku pelecehan seksual. Jangan diselesaikan dengan kekeluargaan gitu loh, kayak apa, ya udah diselesaikan dulu secara kekeluargaan ya, jangan apa-apa langsung hukum gitu. Atau malah kadang yang lebih parah itu dinikahkan antara korban dan pelaku. Kalian kebayang nggak sih bangun tidur tiap pagi ngeliat wajah orang yang merenggut sesuatu dari kalian, yang menghancurkan hidup kalian gitu loh. Parah banget sih, kayak aku pun juga nggak mau gitu. Nah, setelah dengerin diskusi dan juga opini dari kelompok kami, nah kita sudah sampai nih di penghujung acara. Makasih banyak ya teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami sampai habis. Kita semua pamit undur diri. See you next time. Bye semua. Dadah. Bye-bye. Bye-bye semua. Thank you.